Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Mbak Kurnia, ini seperti diorkestrasi, tapi kemudian apa plan yang sudah disiapkan? Kita juga ingin tahu Mbak, penasaran bagaimana sih respon dari klien-klien Mbak Kurnia itu? Ya, seperti diorkestrasi, itu hanya seperti Mbak. Okay. Jadi yang kami lakukan itu mengalir sebagaimana air saja ya. Okay. Sebenarnya tidak ada yang menginginkan masalah tersebut begitu ya. Kalau tidak ada laporan Pak Jokowi kan juga tidak akan ada yang terlapor itu kan. Okay. Karena sebenarnya negara cukup sebagai awal itu kan Dumas kami itu harusnya diladeni lah begitu ya kan. Jangan akhirnya dilakukan suatu penelitian yang sedemikian rupa, dihentikan, dianggap tidak ada indikasi pidana dan sertifikat atau ijazah yang diperiksa itu dikatakan identik kan begitu. Kok kayaknya gampang sekali itu untuk kami begitu kan. Nah sementara, enggak saya belum selesai. Sementara yang di Polda lanjut ini. Jadi coba Anda cek. Orang awam bisa melihat bahwa sebenarnya ini, mohon maaf ya, ada semacam keberpihakan kepada Pak Jokowi. Enak loh jadi Pak Jokowi itu. Kalau seandainya merasa dia terzolimi, dia bisa mengadukan begitu kan. Ini kami sampaikan begini bukan berarti untuk membuka luka lama ya Mbak ya. Coba kita cek pada saat beliau dipanggil, itu Anda lihat berapa lama sih beliau diperiksa? 22 pertanyaan yang beliau akui itu hanya dilaksanakan dalam kurang dari 1 jam. Sementara kami ini diperiksa sampai 11 jam loh Mbak di Polda ya kan. Jadi sudah merasakan perbedaan ya, sangat diskriminatif, kemudian juga disparitas ya kan itu terasa sekali begitu. Nah jadi maksudnya begini, janganlah menuduh bahwa ini ada semacam orkestrasi. Kalau dari pihak kami tidak ada, entah dari pihak sana ya. Karena kita tidak boleh memorkestrasi. Kalau laporan-laporan yang masuk seperti diorkestrasi nggak Mbak ya di Polda Metro Jaya? Makanya harusnya begini ya, kalau ada mengenai pencemaran nama baik dan fitnah itu kan orangnya langsung yang merasakan, yaitu Pak Jokowi. Tapi jangan lupa, sebelum Pak Jokowi melaporkan ini, itu orkestrasi itu jalan duluan, jadi nyabok, nyilih tangan. Saya mau tanya, apa sih urusan ataupun legal standing mereka yang melaporkan itu begitu? Bukankah mereka yang bikin gaduh begitu, ya kan? Nah, saya mau nyampaikan di sini. Saya memakai pin Peradi di sini, Mbak. Ya. Apa itu artinya, Mbak? Saya ini kebetulan kan sebagai orang yang juga mewakili daripada tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ya. Tapi saya sendiri juga yang dilaporkan ini, Mbak. Ya, saya dengan inisial K itu ya. Nah, saya sebenarnya tidak perlu saya menutupi atau apa, tapi saya mau sampaikan ini. Nah, tim advokasi harusnya berpikir dulu ketika Anda memberikan sugesti saran kepada Pak Jokowi untuk melaporkan itu dilihat dulu dalam rangka apa ini melaporkan Bapak, baik nggak efeknya untuk dilaporkan, kan begitu, ya kan? Karena begini Mbak, mari kita lihat apa yang terjadi pada zaman Pak SBY. Beliau nggak kurang-kurang diomongin, sampai dikirimin kerbau yang ditulisin apa itu, ditulisin SBY begitu. Apakah beliau melaporkan rakyatnya? Tidak. Baik, ya kan? sampai di situ dulu Mbak Kurnia. Ya. Jadi ini kok gampang sekali melaporkan rakyatnya sendiri begitu. Ya? Mas Andi, ini dalam rangka apa sih Pak Jokowi sehingga harus mengambil langkah begitu? Bukankah kemudian yang disampaikan para aktivis dan juga akademisi ini juga sebagai bentuk masukan, evaluasi, Mas Andi? Ya, bahkan kalau itu masukan, fine-fine saja. Tapi ini membuat kegaduhan betul gitu. Kan selalu di pihak sana itu mengatakan kita dikriminalisasi dengan adanya laporan dari Pak Jokowi. Coba kita lihat, sebulan yang lalu kan sudah mengatakan, terbalik ini sebetulnya, yang dikriminalisasi itu adalah Pak Jokowi di sini. Bagaimana coba, kegaduhan-kegaduhan itu timbul. Kalau mengatakan diorkestrasi, saya bisa melihat juga coba, dari ijazah, ada punawirawan, kemudian ada yang pansos, ya, berikutnya dan berikutnya, ini akan terus-menerus akan terjadi seperti itu. Ya, kan kalau dari pengacara yang satu lagi, bukan Ibu Kurnia, mengatakan kalau ditayangkan, sudah kita tidak akan ini. Tapi apa yang dikatakan oleh tim TPUA? Ini kan akan main panjang ini sampai ada PK gitu kan? Ya kan? Ini kan pertanyaan besar buat kita. Enggak. Kalau kita tayangkan, bukan maksudnya untuk mepanjangkan. Baik, bergantian Mbak Kurnia. Baik, nanti ada saatnya. Lihat, kemudian dia kan pegang, wah ini nggak benar, padahal ini asli. Ya kan? Jadi pertanyaan saya, ya, yang mana yang benar, gitu loh, ya. Saya katakanlah Houzinudin atau yang lain, gitu kan? Kan di sini selalu mengatakan itu. Lihatin terus. Tapi kenyataannya tadi pagi kan Pak Herman Kadir mengatakan ini akan panjang sampai PK nanti. Gitu loh. Kita tunggu lagi hasil dari Solo dan sebagainya. Baik, silakan Mbak Kurnia maksudnya menanggapi. Panjang tuh begini ya Mbak, bukan orkestrasi untuk memanjang-manjangkan. Tapi ini adalah suatu indikasi tidak gampang untuk mengkriminalisasi seseorang, kan begitu ya. Nah makanya tadi saya harapkan harusnya tadi dikumpulkan di Bareskrim itu supaya apa? Supaya Bareskrim ini benar-benar menjadi rumah bagi semua.
Pak itu benar, ada aturannya. Itu saya tidak mau bantah. Beliau orang-orang dalam yang mengerti. Tapi saya juga punya bahan kan. Kami juga mendengarkan banyak informasi dari mantan wakil Kapolri ya, Pak Groseno yang menyatakan bahwa sebenarnya bisa ini sebagaimana permintaan dari civil society supaya lebih gampang diarahkan ke Bareskrim. Ini untuk menjamin bahwa rakyat itu merasa walaupun yang kami hadapi adalah seorang mantan presiden, tapi kami sama-sama akan dilayani sebagai warga bangsa begitu loh. Ya. Nah, terus lagi yang lain ya, kalau dikatakan panjang nanti bakal bisa sampai PK. Maksudnya itu loh Mbak, bukankah setiap kita masuk ke dalam proses hukum memang tidak semudah itu, ya kan? Tidak ada orang bisa dihukum, apalagi orang yang sedang menegakkan aturan ya dalam rangka partisipasi masyarakat. Ini kami ini partisipasi masyarakat loh Mbak. Jangan dianggap seorang yang sedang mengganggu Joko Widodo, tidak. Ya kan, bahkan bukankah pasal 108 KUHP itu menyatakan orang yang merasa ya mengalami ya mengetahui peristiwa pidana itu harus melaporkan. Kemudian jika yang mengetahui ada permukaan jahat terhadap ketertiban umum, kemudian terhadap kehilangan harta, jiwa dan segala macam wajib melaporkan. Bahkan pegawai negeri jika dia mengetahui ada suatu peristiwa pidana wajib melaporkan. Nah ini yang kami lakukan. Apakah kami melakukan lalu kami dianggap salah? Kan tidak bisa begitu. Bahkan ini saya tambahkan sedikit lagi. Peristiwa ini katanya sudah lama, hampir 2 tahunan. Tapi itu juga harus didudukkan secara benar. Awalnya dari mana? Itu dari perkara 592. Nanti kalau saya cerita panjang, Mbak punya waktu nggak untuk itu? Baik, Mbak Kurnia, kita tangkap poinnya Pak Ito. Tapi dengan proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya, yang sudah pernah berlangsung di Bareskrim Polri, sifatnya akan seperti apa Pak Ito? Digunakan sebagai informasi atau yang lainnya? Gini Mbak, sederhana berpikirnya ya. Saya ini mantan Kabar Eskrim, mantan penyidik, dan kita harus taat kepada SOP. Jadi yang dilaporkan di Bareskrim itu adalah laporan atau dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya kita sepakati dulu itu. Makanya di Polda Metro Jaya tidak bisa waktu itu langsung melakukan penyidikan. Karena kan objeknya masih dilakukan penyelidikan di Bareskrim. Kalau di Bareskrim penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, maka laporan yang di Polda Metro otomatis gugur. Ya, karena memang betul terbukti. Jadi tidak ada unsur fitnah, kemudian unsur mencemarkan nama baik. Tapi setelah di Bareskrim hasil uji lapor ya mengatakan bahwa itu otentik, berarti asli dikeluarkan oleh UGM, identik dengan teman-teman yang sama-sama lulus dari UGM, kemudian di sana menjadi bahan bahwa di Polda Metro Jaya akhirnya kasus pelaporannya itu jadi jalan karena memang objeknya kan bahwa sementara ini disimpulkan bahwa ijazah itu identik dan otentik. Nah, nanti berarti di Polda Metro saat ini yang ditangani adalah karena hasil dari Bareskrim. Jadi tidak ada konflik of interest dan memang aturannya demikian. Nah, nanti kita tunggu saja kalau kita mau gelar, itu kita gelarlah di pengadilan. Kira-kira di pengadilan apakah memang kasus ini layak untuk maju ke pengadilan tergantung daripada penuntut umum. Nah, sehingga kita jangan berpikirnya di kepolisian saja, Mbak. Ini kan proses hukum ya. Kalau criminal justice system itu dari penyidikan, penuntutan sampai peradilan. Ya saya kira mungkin kalau dikatakan kriminalisasi, saya kira ya keliru lah. Nanti kasihan masyarakat juga akan gagal paham ya. Karena prosesnya kalau di Bareskrim ditangani, kemudian di Polda Metro ditangani, bahan Polda Metro yang mengatakan itu fitnah ataupun pencemaran nama baik, apa? Kan nggak ada, karena kan sedang dilakukan penyelidikan di Bareskrim. Setelah di Bareskrim itu objeknya dikatakan bahwa identik dan otentik dan identik, maka ini menjadi bahan Polda Metro Jaya untuk menangani laporan dari pihak yang merasa dicemarkan, yang merasa difitnah. Demikian, Mbak. Oke, jadi saling bertautan, saling kemudian terkoneksi begitu ya Pak Ito ya? Oke. Iya, sangat betul, Mbak. Baik, kita ingin tahu juga bagaimana kemudian langkah ke depan, rencana tentunya dari masing-masing pihak dengan proses hukum yang sudah berlangsung sampai saat ini. Pemirsa, sesaat lagi kami kembali untuk Anda.